Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan kita pengantar akuntansi untuk pertemuan kedua, kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya dari tentang sejarah perkembangan akuntansi yang akan kita lanjutkan dengan membahas siklus akuntansi. Jadi di video kali ini kita akan membahas siklus akuntansi dan kelanjutannya. Baik, untuk itu, untuk materi kita pada kesempatan kali ini, kita akan mulai dari siklus akuntansi. Baik. Jadi apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi atau accounting cycle menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Teori Akuntansi bahwa proses akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi itu, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi, kemudian berdasarkan data atau bukti ini maka diinput ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan. Jadi kegiatan yang menggambarkan siklus akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis transaksi dan memiliki bukti dari transaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, mencatat KI ke buku jurnal. Yang ketiga, memposting akun ke buku besar. Setelah buku jurnal, diposting ke buku besar. Nah, yang keempat adalah menyusun neraca saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Yang keenam, menyusun neraca lajur atau kertas kerja. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, atau laporan laba ditahan, laporan neraca. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup dan neraca saldo penutup. Yang kesembilan, membuat jurnal penyesuaian kembali atau jurnal kembali. Jadi, nah ada yang menarik ya dalam buku ini, bagaimana kemudian aktivitas dan perilaku atau activity and behavior akuntansi dalam konteks Al-Quran dan hadis. Ada tambahan materinya. Jadi sesuai Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 282, ini adalah ayat yang bercerita tentang akuntansi yang berbunyi sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika ia berhutang, dan janganlah jika yang berhutang itu orang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur, artinya kan, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari 2 orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan sebagai saksi. Nah, 2 orang maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kami ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian
dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. Dan jika kamu tidak menulisnya, nah, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu melakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah. Maka hendaknya surat di atas apabila kita melakukan transaksi, ya, jika kita melihat dari surat di atas, surat Al-Baqarah 282, jika kita melakukan transaksi antara sesama manusia, hendaklah dicatatkan karena setiap insan agar tidak lupa apa yang telah dilakukan selama bertransaksi. Ini sudah bahas dalam Al-Quran, artinya kalau kita bertransaksi harus dicatat. Nah, jadi behavior atau tingkah laku setiap orang dalam melakukan bisnis syariah diperkenankan melakukan transaksi yang menggambarkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Misalnya, seseorang berbisnis menjual produk yang memiliki bahan baku sampai produk jadinya yang mengandung halal dalam behavior tingkah laku dan dalam berdagang tercermin dengan Islami, di mana diperkuat dengan ayat berikut surat Al-Hud, surat Hud ayat 84 sampai 85 dengan terjemahannya. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan atau kiamat. Dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Surat Al-Isra ayat 35 dengan terjemahannya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadis Rasulullah SAW, janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan daganganmu lalu menghilangkan keberkahannya. Hai Rasulullah SAW, tidaklah hadis dari Rasulullah SAW, tidaklah seorang menimbun barang melainkan pelaku maksiat. Hadis Rasulullah SAW juga dari Muslim, mengapa engkau tidak meletakkan di bagian atas orang-orang agar orang-orang dapat melihatnya. Barang siapa yang melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golongan itu. Nah, lanjut kembali kepada kegiatan perusahaan, di mana perusahaan atau bisnis ini adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan bahan baku dan tenaga kerja diproses menjadi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, dengan demikian, penggolongan perusahaan dibedakan dengan jenis kegiatan perusahaan dan badan usaha perusahaan. Jadi, jenis perusahaan itu terdiri dari pertama adalah perusahaan jasa, di mana ia adalah merupakan perusahaan yang kegiatannya memberikan pelayanan dalam mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Contohnya perusahaan transportasi untuk mengangkut orang atau barang ke tempat tujuannya, biro wisata membawa pelanggan ke tempat objek wisata tertentu, penerbangan, ya, memberikan simpan pinjam kepada perbankan memberikan simpan pinjam kepada nasabahnya, salon memotong rambut pelanggannya, konsultan memberikan nasihat kepada kliennya, dan lain-lain. Nah, itu perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang, dan yang kedua ya setelah perusahaan jasa, perusahaan dagang, di mana adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjual kembali barang tersebut tanpa merubah barang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Misalnya perusahaan Gramedia Store menjual beli buku ya.
Nah, perusahaan Midi, Indomaret kayak begitu, store-store lah. Gitu. Nah, ketiga adalah perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang kegiatannya melalui proses produksi yang melibatkan faktor produksi, yaitu membeli bahan baku, mengolah bahan baku tersebut menjadi barang jadi. Contohnya itu perusahaan Samsung misalnya ya, untuk mesin cuci, perusahaan Kimia Farma, untuk obat-obatan, perusahaan GoFood ya, untuk kecap, mie, perusahaan Aqua untuk minuman dan lain-lain. Sedangkan badan usaha itu dia terdiri dari pertama adalah perusahaan perorangan atau proprietorship ya, atau perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang saja, sehingga pemilik sekaligus juga manajer ya, misalnya bengkel, salon, kayak gitu. Yang kedua, perusahaan persekutuan atau partnership, di mana perusahaan yang modalnya dimiliki dua orang atau lebih yang saling bekerja sama dalam menjalankan usahanya dan kesepakatan dalam membagi keuntungan atas perjanjian yang disepakati. Jadi misalnya firma bentuknya atau CV atau CV ya, atau komanditair penoscape gitu. Yang ketiga adalah perusahaan perseroan atau corporation. Jadi perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham, di mana perusahaan yang sahamnya dijualbelikan di bursa saham, maka perusahaan disebut perusahaan umum publik atau perusahaan terbuka disingkat TBK. Apabila ada saham yang memiliki kalangan tertentu, disebut juga perusahaan tertentu disingkat PT, kayak gitu. Nah, korporasi atau setelah perusahaan perseroan atau corporation, itu ada jenis bentuk usaha juga, itu adalah koperasi, di mana kumpulan orang-orang yang bekerja sama berasaskan kekeluargaan dalam melakukan usahanya, di mana modalnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan hibah. Jadi ada 10 contoh kasus ya dalam perspektif Islam, di mana pada zaman Rasulullah terjadi suatu perdagangan di mana seorang pedagang muslim berdagang dengan pedagang haram, di mana ini coba ya, contoh kasus dalam perspektif Islam bagian ke-10, di mana seorang muslim tersebut ya, yang tujuannya tersebut untuk menghasilkan laba yang besar. Ya. Pada zaman Rasulullah terjadi suatu perdagangan di mana seorang pedagang muslim berdagang dengan produk yang haram, di mana seorang muslim tersebut yang tujuannya adalah untuk menghasilkan laba yang besar. Pemerintahan dalam penjualan minyak skala subsidi, di mana sistem sosialnya tidak memihak kepada masyarakat. Jadi pada saat terjadi inflasi, maka sebagian besar masyarakat berpendapatan kecil tidak mampu membeli bahan bakar tersebut karena mahal, sedangkan yang merasakan samanya subsidi pada saat inflasi dapat membeli barang dengan harga subsidi tersebut. Nah, jadi proses akuntansi berbasis software dalam akuntansi dengan menggunakan pencatatan ke dalam komputer dengan menggunakan penggunaan komputer, maka memerlukan kecermatan dan ketepatan waktu untuk menghasilkan laporan keuangan. Jadi seluruh transaksi yang terjadi selama 1 bulan boleh dicatat mulai dari jurnal sampai dengan laporan keuangan ke dalam software akuntansi yang umumnya itu misalnya Mayop, Accurate, seperti itu. Nah, hasil dari laporan tersebut dapat diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan laporan tersebut untuk pengambilan keputusan. Dalam menggunakan software akuntansi, ini membantu dalam ketepatan waktu yang sangat cepat karena software adalah program dia. Nah, ya, itu untuk bab 1. Nah, lanjut kepada bab 2, di mana persamaan akuntansi. Jadi, persamaan akuntansi di bab 2 ini, dia akan memaparkan kegiatan keuangan perusahaan harus dicatat dan dilaporkan dalam kegiatan tersebut. Di mana terjadinya transaksi dalam satu periode atau 1 tahun, sehingga
akan melahirkan penyusunan laporan keuangan yang mana dimulai dari persamaan akuntansi. Nah, tujuan pengajaran bab ini itu dia agar mahasiswa dapat memahami kegiatan transaksi perusahaan, proses kegiatan transaksi perusahaan, melaporkan transaksi, dan persamaan akuntansi. Bagaimana unsur-unsur laporan keuangan, menyusun laporan keuangan, dan metode pencatatan akuntansi. Jadi kegiatan transaksi perusahaan. Nah, transaksi merupakan ya kegiatan yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Ini ya yang dimaksud dengan transaksi. Misalnya dalam kegiatan penyetoran modal, dalam kegiatan tersebut, misalnya contohnya, Tuan Andi memiliki perusahaan di mana Tuan Andi menyetorkan uang tunai sebesar 2 juta sebagai modal awal. Nah, berikutnya pembayaran listrik dan telepon sebesar 50.000. Berikutnya pembelian perlengkapan secara kredit sebesar 100.000. Nah, ini merupakan kegiatan transaksi perusahaan dalam pencatatan transaksi. Yang dimaksud transaksi ini dalam istilah akuntansi lah yang seperti ini. Menyetor uang ini, pembayaran listrik, pembelian perlengkapan. Nah, inilah catatan-catatan dalam transaksi akuntansi. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih proses kegiatan transaksi perusahaan. Nah, itu dapat digambarkan alur prosesnya kegiatan transaksi di perusahaan sebagai berikut. Yang pertama itu seperti transaksi di atas, kemudian itu dicatat atau dijurnalkan. Habis itu digolongkan, dipilah-pilah dalam buku besar. Habis itu dimasukkan dalam pengiktisaran dalam bentuk neraca saldo. Nah, habis itu menghasilkan laporan keuangan. Jadi, kegiatan transaksi itu berkaitan dengan tindakan yang harus diselesaikan. Artinya, kegiatan yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Misalnya, seperti yang sudah kita singgung di atas, dan sebaliknya apabila kegiatan tersebut belum dilaksanakan, maka bukan suatu transaksi namanya, dan kita gunakan alat ukurnya adalah uang, atau rupiah, atau lain-lain yang berdia. Yang dikatakan transaksi dalam akuntansi itu adalah yang bernilai uang, atau bisa diukur dengan uang. Itu yang dikatakan dengan dalam transaksi dalam istilah akuntansi. Yang berikutnya adalah pencatatan. Jadi dia merupakan jadi pencatatan atau penjurnalan dalam bahasa akuntansi merupakan semua transaksi keuangan suatu perusahaan yang dicatat secara kronologis, baik transaksi yang dibayar maupun transaksi yang belum dibayar. Ini berupa pencatatan keuangan ya. Seperti itu secara runtun, itu atau kronologis. Itu yang dimaksud dengan pencatatan atau penjurnalan. Yang dimaksud dengan penggolongan atau buku besar, ya akun sangat penting agar penyajian dapat diringkas. Ya, jadi penggolongan akun itu sangat penting agar penyajian dapat diringkas. Misalnya penerimaan dan penyaluran kas. Nah, itu nama buku besar ya, buku besar penerimaan penyaluran kas dan biaya habisnya biaya listrik dikelompokkan dalam akun buku besar. Habis, habis itu pengiktisaran di mana neraca saldo merupakan seluruh akun yang telah digolongkan yang akan menyajikan informasi keuangan dan akan dilaporkan kepada pihak pemakai laporan keuangan. Jadi laporan keuangan mengenai seluruh informasi ya. Jadi isinya yang dimaksud pengiktisaran di sini yang neraca saldo, dia merupakan penggabungan ya seluruh akun-akun yang tadi yang dipisah-pisah yang digolongkan dalam buku besar ya, penerimaan pengeluaran dan biaya listrik tadi. Nah, kepada digolongkan akan menunjukkan informasi keuangan. Jadi dia istilahnya di dalam itu gabungan dari beberapa akun buku dalam buku besar ya seperti itu yang saya bisa pisah begitu itu pilah. Jadi menyajikan informasi
yang akan dilaporkan kepada pemakai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan mengenai seluruh informasi keuangan itu baik penggolongan misalnya. Jadi laporan keuangan di sini itu dia berbicara tentang seluruh informasi keuangan, baik penggolongan harta atau bahasa lainnya adalah dalam akuntansi adalah aset, atau kewajiban atau liabilitas dalam bahasa akuntansi, maupun modal atau kapital dalam satu periode di mana para pemakai laporan keuangan mengetahui kegiatan perusahaan sehingga dapat membuat suatu keputusan. Nah, satu periode di sini bisa jadi 1 bulan atau 1 tahun, seperti itu, atau per 6 bulan. Nah, atau per 3 bulan. Jadi persamaan akuntansi memaparkan transaksi dalam persamaan akuntansi ya. Jadi persamaan akuntansi atau bahasa Inggrisnya itu accounting equation digunakan untuk melihat hubungan atau keseimbangan antara harta, kewajiban, dan modal ya, antar tiga ini ya dalam perusahaan. Itu gunanya persamaan. Itu yang dimaksud dengan persamaan akuntansi. Dia melihat hubungan antara harta, aset, kewajiban, liabilitas, dan modal atau ekuitas dalam perusahaan. Karena harta atau aset ini adalah yang dikatakan harta itu atau aset adalah sumber ekonomis dari suatu usaha yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi usaha tersebut ya di masa yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan aset. Sedangkan dia mengatakan dengan kewajiban adalah tuntutan dari pihak luar kepada perusahaan yang merupakan kewajiban ekonomis ya, berupa pinjaman yang harus dibayar kepada pihak luar. Itu kewajiban, artinya utang dia. Sedangkan modal di sini adalah atau ekuitas adalah tuntutan perusahaan sebagai pemilik perusahaan ya atas aset perusahaan karena para pemegang saham telah menanamkan modal di perusahaannya. Seperti itu yang dikatakan modal. Sedangkan aset tadi adalah dia merupakan sumber ekonomi dari suatu usaha yang dapat diharapkan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Itu yang dikatakan aset dia. Artinya secara umum aset ini atau harta ini berlaku ya. Apa yang dimiliki, misalnya tanah, bangunan, uang, kas, peralatan, seperti itu. Pokoknya semua sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan itu disebut dengan aset dalam istilah akuntansi. Nah, maka perumusan akuntansi ini dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Pertama sama dengan aktiva sama dengan pasiva atau aset. Nah, jadi bahasa lain dari dalam akuntansi aset itu aktiva. Nah, jadi sedangkan liabilitas dengan kualitas itu disebut pasiva. Jadi untuk persamaan akuntansinya aktiva sama dengan pasiva atau aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Ini yang di persamaan akuntansi yang harus saudara-saudara ingat. Habis itu yang dikatakan untuk liabilitas atau kewajiban adalah aset dikurangi dengan modal atau ekuitas. Sedangkan yang katakan modal adalah aset dikurangi dengan kewajiban. Ini adalah rumus persamaan akuntansi yang saudara-saudara harus ketahui, harus saudara pahami. Di mana ini adalah dasar-dasar dalam ilmu akuntansi ya. Aktiva sama dengan pasiva atau aset sama dengan liabilitas kewajiban ditambah dengan modal ekuitas. Ini jumlahnya ya dia selalu sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Tidak pernah berbeda. Liabilitas itu dia merupakan aset atau pengurangan dari nilai aset terhadap ekuitas atau modal. Sedangkan ekuitas adalah pengurangan nilai aset terhadap kewajiban. Nilai dari keduanya, aset dan ya, nilai dari aktiva akan selalu sama dengan pasiva. Seperti itu. Jumlahnya dari sisi jumlah.
keseimbangan namanya. Nah, bisa dikatakan sebagai contoh ya dalam ini ya. Misalnya perusahaan ABC memiliki aset sebesar Rp 100.000 dan jumlah liabilitas dengan kewajibannya 50.000. Berapakah jumlah modalnya? Dengan menggunakan rumus di atas adalah aset sama dengan ya liabilitas ditambah dengan ekuitas, maka di sini jika dimasukkan rumus di atas maka Rp 100.000 yang tadi sama dengan 50.000 ditambah dengan ekuitas. Jadi berapa ekuitasnya? Jika kita menggunakan rumus di atas sama dengan ekuitas adalah pengurangan dari aset dikurangi dengan liabilitas, maka ekuitasnya adalah 50.000 jika kita menggunakan rumus di atas. Dengan demikian persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, maka seimbanglah sisi kiri dan sisi kanan. Itu adalah persamaan akuntansi ya, selalu seimbang antara sisi aktiva terhadap sisi pasiva. Jumlahnya 100.000 seperti itu. Ini juga ada contoh kedua di mana Tuan Sandi mempunyai perusahaan yang menyetor uang tunai sebesar 8 juta sebagai modal awal. Nah, untuk pengaruh transaksinya adalah aset berupa kas bertambah sebesar 8 juta. Ekuitasnya bertambah 8 juta. Nah, jika kita masukkan rumus di atas untuk dalam menggunakan persamaan akuntansi, aset di sini yang termasuk di sini adalah kas ya, sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal pemilik, di mana dari sisi kas itu ada penambahan sekitar 8 juta dan sisi modal bertambah 8 juta. Maka persamaannya adalah 8 aset yang tetap 8 juta dan sisi ekuitas pasifanya tetap 8 juta. Ini untuk persamaan akuntansinya ya. Karena kenapa di sini kewajibannya nol? Karena di soalnya itu ya, di soalnya ini bagaimana bentuk persamaan akuntansinya jika bentuk soalnya seperti ini, maka kenapa kemudian kewajibannya bisa nol? Karena itu dari sisi soalnya memang kewajibannya ini tidak ada, yang ada itu hanya adalah ini bisa jadi bisa misalkan bentuknya itu baru perusahaan baru mulai ya, jadi dia belum punya utang. Nah, sebagai modal dan modal tambahannya 8 juta. Makanya sisi persamaan akuntansinya asetnya 8 juta dan kewajiban plus ekuitas, kewajiban nol dan ekuitasnya tetap 8 juta seperti itu. Nah, untuk Tuan Sandi meminjam uang sebesar 2 juta dari bank. Nah, pengaruh transaksi adalah aset berupa kas bertambah sebesar 2 juta. Nah, kewajibannya berupa utang bank bertambah 2 juta. Nah, maka dengan demikian persamaan akuntansinya bentuknya itu aset ya 2 juta bentuknya kas, tapi diperoleh dari utang, maka yang bertambah di sini adalah kewajiban ya. Nah, kewajibannya 2 juta, maka dari sisi bahasa seperti atas tadi ekuitas atau modal itu tidak ada, maka dia ditulis nol. Maka jumlah aktiva sama dengan pasiva 2 juta, seimbang ya seperti itu. Selanjutnya, Tuan Sandi membeli perlengkapan secara tunai seharga 1 juta. Nah, bagaimana pengaruh transaksi tersebut terhadap pencatatan akuntansi? Maka asetnya kas tadi atau uang yang cair tadi berkurang sebesar 1 juta. Dan aset berupa kendaraan itu bertambah sebesar 1 juta. Nah, lantas bagaimana untuk persamaan akuntansinya? Persamaan akuntansinya adalah aset di sini masih dalam kolom aset, di mana kasnya berkurang, kendaraannya bertambah. Nah, makanya ada simbol min ya di angka sebelumnya, di mana Rp 1 juta ditambah dengan Rp 1 juta. Ya, ini berapa ya? 1 juta. Ya,
Untuk dalam bahasa soalnya di sini kewajiban ditambah ekuitasnya, karena menurut soalnya ini dikosongkan ya. Ya, ini untuk persamaan akuntansinya. Di sini asetnya 100 apa 101 juta ini sama dengan juga di sisi kewajiban atau ekuitas, di mana kasnya itu kan 1 juta, tapi dia berkurang kasnya karena diberikan apa ya, aset berupa kendaraan bertambah 100.000, maka dari sisi asetnya nilainya itu nol karena uangnya 1 juta dikurangi dengan 1 juta karena pembelian kendaraan, seperti itu. Nah, berikutnya perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 500.000. Nah, pengaruh transaksi tersebut adalah aset berupa kas bertambah sebesar 500.000, maka ekuitasnya bertambah 500.000. Maka dengan demikian dari soal di atas persamaan akuntansinya adalah aset pasifa sama dengan kas itu bertambah 500, sedangkan kewajiban yang tidak ada, ekuitasnya bertambah 500. Maka persamaan akuntansinya sedang itu aktiva 500 dan dengan pasifa 500.000. Seperti itu. Yang berikutnya adalah perusahaan membayar gaji sebesar Rp 300.000. Maka pengaruh transaksi tersebut adalah aset berupa kas berkurang 300.000. Nah, ekuitasnya juga, modal pemilik juga ikut berkurang 300.000. Nah, dengan demikian ya persamaan akuntansinya aset dalam hal ini berkurang 300.000, sedangkan kewajibannya belum ada, tetapi ekuitasnya juga berkurang 300.000. Maka untuk sistem pencatatannya adalah 300.000 ya, ini dari ada pengurangan untuk 300.000 dalam sisi aktiva dan 300.000 dalam sisi pasifa. Seperti itu untuk sistem penulisannya ya teman-teman. Nanti saya akan kasihkan dalam bentuk lain lagi bagaimana sistem pencatatan akuntansi ya untuk pembahasan penjurnalan seperti itu. Jadi untuk bentuk-bentuk persamaan akuntansi kayak di atas tadi, maka jika dibentuk dalam persamaan akuntansi ya juga masuk ke dalam tabel ya, persamaan dasar akuntansinya, di mana ada sisi aktiva dan ada sisi pasifa, ada sisi harta dan ada sisi kewajiban dan modal. Nah, untuk kewajiban dan modal ini ya, karena yang tadi misalkan pertama, jika dicatat dalam runtun transaksi, jadi dalam harta itu kan ada kas dan perlengkapan ya, itu dari sisi harta. Sedangkan dari sisi kewajiban dan modal tadi ada utang bank ya, dari sudut pandang cerita tadi ditambah dengan modal. Jadi pada untuk persamaan dasar akuntansinya ya, jadi dari cerita pertama tadi ada modal awal masuk sejumlah 8 juta, maka dari sisi aktiva itu dicatat 8 juta dan sisi di modal dicatat 8 juta sesuai dengan jalan cerita di atas. Habis itu dari sisi pemilik perusahaan tadi, dia menambahkan, ada pertambahan, dia mengambil uang ya di banknya melalui hutang bank sejumlah 2 juta, maka kasnya itu bertambah 2 juta dan utang banknya bertambah juga 2 juta. Nah, maka total aktifannya adalah 10 juta dan total pasifannya tetap 10 juta karena utang 2 juta ditambah juga dengan modal 8 juta. Nah, yang berikutnya itu dari perusahaan itu membeli perlengkapan. Maka uang tadi itu dari sisi aktiva berkurang 1 juta, sedangkan sisi perlengkapan bertambah 1 juta karena atas pembelian tadi. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan utang dan bank karena ini yang berkurang adalah kasnya. Artinya uang cair tadi ya yang ada yang berkurang. Makanya
Yang di sini tidak berpengaruh ke hal lain. Tetap jumlahnya juga kan tetap 1 juta, tetap 10 juta, ya. Dari sisi aktiva dan pasifnya tetap seimbang, belum berubah karena ini hanya transaksi yang apa istilahnya dia ada di aktiva ya, yang berubah itu hanya di aktiva. Lantas ada pendapatan masuk sebesar 500.000. Jadi 500.000 ini akan menambah harta sebesar 500.000 dan menambah sisi modal akan bertambah juga 500.000. Maka jumlahnya 9.500.000, ya. Ada isinya perlengkapan 1 juta, utang bank 2 juta, dan modal 8.500.000 akibat dari pendapatan yang naik tadi. Nah, habis itu perusahaan mengeluarkan beban gaji. Ya, jika ada pemasukan bertambah ya 500.000 dan sisi pendapatan, dia akan menambah kas ya, dan juga akan menambah sisi modal. Ini perusahaan kecil ini ya, dan menambah sisi modal karena kan ada uang masuk lagi yang baru seperti itu. Itu kan selalu berpengaruh terhadap modal ya. Ini sistem pencatatan akuntansi. Nah, seperti itu. Karena masuk sistem perjanjian, maka ada kas yang keluar sebesar 300.000 dan itu juga kan akan mempengaruhi modal sendiri dari perusahaan ini karena dia mengeluarkan uang untuk gaji, maka ada pengurangan sebesar 300.000 dari kedua sisi ya, sisi harta kas dan sisi modal 300 juga. Maka jumlahnya untuk kas sendiri akan berkurang sampai menjadi 9.200.000 dan perlengkapan 1 juta, sedangkan utang bank 2 juta dan modalnya 2.200.000. Nah, jika dijumlahkan totalnya keseluruhan aktiva sama pasifa, jumlahnya akan menjadi 10.200.000. Tetap posisi seimbang. Begitu. Jadi seni dalam akuntansi itu sudah seperti ini. Dia ada sistem pencatatannya itu selalu seimbang antara sisi aktiva dan sisi pasifa. Jadi kalau misalkan yang kita lihat ya, misalkan kita membuat semacam tabel seperti ini, baru sisi aktifanya dan sisi pasifanya tidak seimbang, berarti pencatatan yang saudara lakukan itu salah, pasti salah. Karena dalam akuntansi, persamaan akuntansi dia selalu seimbang antara sisi aktiva dan sisi pasifanya itu selalu seimbang. Itu akuntansi ya, dalam akuntansi ya. Selalu seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Kalau dia tidak seimbang berarti pencatatan saudara itu salah, pasti salah. Baik. Dari tabel di atas tadi untuk bahwa harta dari akun kas sebesar 9.200.000 dan akun perlengkapan sebesar 1 juta ya, bisa dilihat dan seperti yang kita katakan tadi. Nah, ini juga contoh kasus ya. Ini bisa ada dengan persamaannya, bentuknya dengan persamaan. Oke. Nah, ada contoh kasus ya untuk kelanjutan dari tadi untuk lebih mempermudah saudara-saudara dalam memahami persamaan dasar akuntansi ya, di mana ini contoh kasus tambahan di mana Tuan Bagas pada tanggal 1 Januari 2019 ya mendirikan bengkel mobil dan motor dengan diberi nama Bengkel Bagas. Nah, Bengkel Bagas ini transaksinya terjadi selama bulan Januari 2019. Itu dia memiliki transaksi untuk bulan itu sebagai berikut ya. Yang pertama, Bagas sebagai pemilik
usaha bengkel Bagas menanamkan uang sebesar 6 juta sebagai modal awal untuk bengkel yang didirikannya. Maka bentuk persamaan dasar akuntansinya jika diselesaikan dalam bentuk tabel seperti ini, di mana kasnya bertambah 6 juta karena dia dari modalnya, dan sisi modalnya bertambah 6 juta sebagai modal awal. Itu ya, ada sisi aktiva dan pasiva. Nah, yang berikutnya dia menarik pinjaman sebesar 8 juta dari Bank Mandiri. Ini akan menambah kas sebesar 8 juta dan menambah dari sisi pasifa juga dalam hal ini utang akan bertambah 8 juta. Nah, jika ditotalkan ya dari jadi 14 juta di sisi aktiva dan di sisi pasifa jadi 14 juta juga karena kewajiban 8 juta ditambah dengan modal 6 juta maka totalnya tetap akan sama. Nah, di situ bengkel Bagas membeli perlengkapan sebesar 2 juta dari jumlah ini sebesar 1 juta dibayar secara tunai dan sisanya akan dicicil selama 1 tahun. Oke, jika dia melakukan pembelian, otomatis dia kasnya akan berkurang, ya, kasnya akan berkurang di kasnya berkurang 1 juta, sisi perlengkapannya akan bertambah 2 juta. Jadi dari sisi utang akan bertambah 1 juta karena satu tahunnya dia cicil ya. Ya setengahnya itu dia cicil kan dia hanya 1 juta. Nah, seperti itu. Maka ada penambahan di sisi utang sebesar 1 juta. Nah, jumlahnya akan tetap lagi seimbang ya seperti tadi. Dia akan berikutnya dia memberi obeng dan peralatan bengkel lainnya sebesar 1 juta. Maka kasnya akan berkurang lagi 1 juta, tetapi di sisi peralatan akan ada penambahan sebesar 1 juta. Seperti itu. Karena ini hanya transaksi pembelian ini hanya akan berpengaruh dalam lingkungan sisi aktiva saja, tidak akan berpengaruh terhadap lingkungan sisi pasifa. Seperti itu. Jadi, bentuk penjurnalannya juga nantinya adalah kas terhadap peralatan. Gitu. Nah, yang berikutnya menerima uang dari tanggal 2 sampai tanggal 31 Januari 2019 untuk ongkos reparasi yang telah dikerjakannya ya jasanya sebesar 3 juta. Maka karena dia menerima uang bentuknya adalah kas, maka kas akan bertambah sebesar 3 juta. Nah, ini juga akan menambah modal pemilik sebesar 3 juta karena ada uang masuk lagi ya. Otomatis ketika ada uang masuk, kas berarti kas bertambah, berarti modal juga ikut bertambah. Seperti itu. Untuk dari aktif dan pasifah. Habis itu dia membayar beban sewa sebesar 300.000 untuk bulan Januari. Maka ada pengurangan kas lagi di sini ya sebesar 300.000. Maka untuk ini akan juga mempengaruhi sisi modal karena ini biar beban sewa sebesar 300.000 ya. Maka jumlahnya jika dilihat di sisi bawah ini ya 14.700.000 perlengkapan 2 juta, peralatan 2 juta. Itu jumlahnya ya akan sama dengan sisi utang dalam hal ini 9 juta dengan modal 8.700.000 ya jika ditotalkan untuk beban sewa ya. Nah, dia juga membayar utang pembelian perlengkapan yang tadi sebesar 500.000. Otomatis ini kan mengurangi harta ya. Dalam hal ini kas 500.000, tetapi juga dia akan mengurangi sisi utang. Jadi kas pada utangnya perlengkapan yang kita berpengaruh terhadap utang. Jadi utangnya itu berkurang 500.000. Jadi bentuk jurnal kas kepada utang perlengkapan seperti itu. Nah, habis itu dia
berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan, maka sisa perlengkapan bengkelnya itu senilai 100.000 ya. Nah, maka di sini mana tuh? Di sini akan perlengkapan fisiknya, sisa perlengkapan fisik adalah 100.000, maka perlengkapannya akan berkurang karena jumlah perlengkapan di sini 2 juta, maka karena hanya sisa 1 juta, sisa 100.000 dalam perhitungan fisiknya, maka yang berkurang itu jumlahnya berkurang pasti 1.900.000 ya, karena berdasarkan hitung fisiknya kan bisa perlengkapannya sisa 100.000, sementara awal yang cerita tadi dia membeli perlengkapan 2 juta, berarti kan yang berkurang adalah 1.900.000. Nah, ini untuk kasus H, berarti dia akan mengurangi sisi modal pemilik juga, di mana sisi harta di sini perlengkapan berkurang 1.900.000 karena sisa 100.000. Sisi fisiknya jika dinaikkan maka akan berkurang juga dari sisi modal 1.900.000 ya, seperti itu. Maka sisinya akan menjadi 100.000, akan tetapkan seimbang lagi seperti ini. Nah, Bagasi mengambil uang perusahaan untuk membayar biaya berkuliah adiknya sebesar 300. Jadi ada pengambilan pribadi atau privé, di mana ini akan mengurangi kas sebesar 300.000 dan modal juga sebesar 300.000. Nah, sisi akasnya akan berkurang ya, berkurang besar 300.000 dan sisi modalnya juga akan berkurang 300.000. Nah, dari transaksi yang terjadi selama bulan Januari ini, jika ditotalkan, dijumlahkan kasnya itu sisa 13.900.000, hartanya sisa 100.000, untuk dalam hal ini perlengkapan, peralatan sisa 1 juta. Dan itu dari sisi aktiva atau asetnya ya. Nah, sedangkan sisi pasifa, kewajiban modal, setelah seluruh transaksi yang terjadi bulan Januari ini, maka utangnya sisa 8.500.000 dan modalnya sisa 6.500.000. Nah, jika ditotalkan jumlah harta aktiva dan jika ditotalkan juga jumlah pasifa, maka totalnya itu 15 juta, seimbang keduanya. Maka laporan keuangan ini benar penyusunannya karena kebersamaan akuntansi selalu mengembangkan antara aktiva dan pasifa. Jadi misalkan kita melakukan pencatatan dalam persamaan akuntansi, maka jumlahnya akan sama antara sisi aktiva dan sisi pasifa. Seperti itu. Baik, itu adalah materi kita pada kesempatan kali ini, adik-adik sekalian. Sampai di sini untuk materi kita. Selanjutnya saya menjelaskan kepada adik-adik untuk membuat rangkuman ya 5 lembar tentang materi ini yang akan kita setor lagi. Jadi sampai bab unsur-unsur laporan keuangan ya yang akan kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Nah, tugas saudara adalah membuat rangkuman terhadap materi yang ada dalam video ini sebanyak 5 lembar. Nah, untuk materi berikut, untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas pada bab berikutnya, untuk pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan kita pada kali ini, pertemuan kedua, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wallahu fiq ila akan tarik ya, saya ini mengucapkan wallahu fiq ila akan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk adik-adik sekalian.